Dimanapun ya, memang Honda sudah terkenal dengan urusan mesinnya ya. Jadi mesin Halo, welcome back to my channel Febri Baskara. Aku baru beli nih Honda BR-V Prestige with Honda Sensing. Kali ini aku pengen mereview mobil baruku ini, sama aku sambil sedikit komparasi nih sama dua kompetitor lainnya. Dan kenapa sih aku akhirnya milih Honda BR-V ini daripada dua kompetitornya. Oke, saksikan ya. Jadi di 2021 kemarin Toyota kan ngeluarin Avanza sama Veloz, lalu Mitsubishi ngeluarin Expander nih. Nah, kalau untuk tahun 2022 keluar Honda BR-V. Nah, ini tuh tipe tertinggi Honda BR-V with Honda Sensing Prestige ya. Nah, ketiga mobil ini tuh sebenarnya mobil idaman keluarga Indonesia ya, sudah mewakili kebutuhan keluarga Indonesia ya, makanya ketiga mobil ini tuh demandnya tinggi ya. Nah, di sini aku bakalan komparasi nih, ada 8 poin penting yang mungkin bisa kalian pertimbangin untuk beli mobil baru antara BR-V, Mitsubishi Expander atau Toyota Veloz ya. Jadi yang pertama aku pengen bahas tentang segi kepraktisannya. Jadi kan antara BR-V, Expander sama Veloz ini sebenarnya sudah semuanya sudah praktis ya, sudah sesuai dengan masyarakat Indonesia, sudah sesuai dengan kebutuhan ya. Cuma kalau untuk dari segi praktis, dari segi ditekuk atau dari segi kabinnya BR-V itu paling kecil ya di antara Veloz sama Expander. Mungkin karena desain ya, jadi kan memang desainnya beda, otomatis mempengaruhi dari luas kabin. Nah, kalau untuk penilaian dari segi kepraktisan, aku kasih nilai BR-V 8, Expander dan Veloz aku kasih nilai 9, karena kabin belakang ya, terutama kabin bagasi itu BR-V sedikit lebih kecil, cuma sedikit aja, nggak terlalu besar sih ya, perbedaannya, cuma Expander sama Veloz lebih besar. Lalu yang kedua, dari segi performa, kalau untuk urusan mesin BR-V Honda ini memang terkenal paling unggul ya dibanding dengan dua kompetitornya. Kalian bisa cek di websitenya atau dimanapun ya, memang Honda sudah terkenal dengan urusan mesinnya ya. Jadi mesin BR-V ini tenaga sama porsinya itu lebih besar ya dibanding dengan Veloz dan Expander. Ya, karena tenaganya lebih besar, otomatis torsinya lebih besar dan tarikannya lebih responsif ya. Jadi untuk pengendaraannya menurutku lebih enak ya. Lebih enak dengan tenaga yang besar, otomatis medan Indonesia kan ini ya, banyak pegunungan, banyak daerah-daerah yang mungkin jalannya ini tuh masih kurang mulus ya. Jadi BR-V ini cocok lah untuk tenaganya besar, untuk naik turun, tanjakan, turunan, oke lah menurutku ya. Nah, kalau untuk dari segi mesin aku kasih nilai itu BR-V 8, Veloz 7, Expander 7. Lalu poin ketiga tentang kenyamanan. Nah, ketiga mobil ini tuh sebenarnya sudah sama-sama nyaman, cuma kalau kalian nyari suspensi paling empuk di antara tiga mobil ini, kalian bisa pilih Expander ya. Expander aku kasih angka 9, BR-V sama Veloz aku kasih angka 8. Mereka sudah sama-sama nyaman ya si BR-V ini. Cuma memang untuk suspensi paling empuk menangnya di Expander ya, itu menurutku. Lalu untuk poin keempat tentang konsumsi BBM, salah satu keunggulan dari BR-V kalau kalian nyari mobil yang super irit ya, yang bisa kalian pakai sehari-hari, aku milih BR-V ini dibanding dua kompetitornya.
Lalu untuk poin kelima tentang storage penyimpanan, jadi BRV ini sebenarnya sudah sangat-sangat nyaman. Dia punya banyak laci kanan kiri sampai belakang, ada charger juga banyak ya di depan sama di masing-masing seatnya itu sudah ada. Cuma kalau untuk dari segi kantong penyimpanan memang paling menang itu di Veloz sama Expander ya. Paling banyak kantongnya di Veloz ya. Untuk dari segi kenyamanan banyaknya kantong, aku kasih nilai si BRV ini 8, sedangkan Expander sama Veloz aku kasih angka 9. Nah, kalau untuk dari segi fitur di poin ke-6 ya, fitur ya. Nah, Expander ini punya electric park brake sama auto hold. Ini juga dipunya sama Veloz ya. Jadi ini sistem parkir yang elektrik. Ini memang nggak dipunya sama BRV ya. Sempat aku lihat kemarin beberapa reviewer mobil itu, kenapa sih BRV nggak punya sama nih electric park brake. Cuma dia punya nilai lebih nih. Si BRV ini dia bisa nyetater dari luar. Jadi kita bisa nyetater mobil ini tuh dari luar. Jadi waktu kita jalan di parkiran, kita bisa mulai menghidupkan mesinnya dari luar. Cuma perlu kalian ingat, remote engine start ini tuh berfungsi kalau semua pintunya ini terkunci ya. Jadi pastikan semua pintu-pintu, baik pintu penumpang maupun bagasi, kalian harus lock dulu sebelum akhirnya engine start ini bisa dipakai. Buat fitur remote engine start ini kalian nggak perlu khawatir ya, kalau dari luar mobil kita bisa nyetater. Cuma kalau kita udah masuk mobil kita harus nyetater ulang ya. Kalian tetap harus nyalain power startnya biar mesinnya itu nyala. Jadi tenang aja, nggak akan terus kita nyetater dari luar terus langsung ada orang yang pengen ngambil mobil kita ya. Jadi mobil kita tetap dalam kondisi lock atau terkunci meskipun kita nyetater mobil dari luar. Nah, ini termasuk keunggulan dari BRV dan tiap hari aku pakai ini ya biar memudahkan mobilitasku. Jadi biar masuk mobil itu mobil udah dingin dan siap untuk kita pakai. Nah, kalau untuk Expander itu dia juga punya teknologi namanya electric park brake sama auto hold. Kalau untuk Expander, jadi Expander ini punya electric park brake sama auto hold. Jadi dia sistem parkirnya itu udah elektrik ya. Nah, ini nggak dipunya nih sama BRV. Kalau untuk Veloz itu paling banyak fiturnya, ada auto climate AC, ada electric park brake sama ya kalau Expander dengan auto holdnya, ada wireless charging HP, jadi kalian bisa ngecas HP tinggal ditaruh aja. Ini juga nggak punya nih sama BRV. Lampu kabinnya Expander juga sudah ambient light warna biru ya. Nah, memang kalau untuk segi fitur ini Veloz unggul ya menurutku ya. Untuk fitur-fitur tambahannya Veloz paling unggul, paling banyak. Aku kasih nilai BRV di 8, Veloz 9, sama Expander 8. Nah, kalau dari paparanku di atas tadi, itu kan kayaknya si Veloz menang di fitur. Lalu kenapa nih akhirnya aku tetap milih BRV dibanding Veloz sama Expander ya? Apa sih alasanku dari sisi mamah-mamah lah ya, kenapa akhirnya milih BRV itu karena handlingnya ya. Jadi kalau untuk pengendaraannya, untuk handlingnya ini kan menurutku paling enak ya. Jadi buat ibu-ibu atau mamah-mamah yang bawaannya banyak, bawa anak-anak, bawa asisten, aku sih lebih cocok ya pakai BRV karena dengan handlingnya yang enak ini tuh mendukung aku untuk lebih fokus buat nyetir. Jadi lebih simpel lah ya, lebih simpel untuk mamah-mamah lah ya. Yang paling gampang, paling enak untuk dikendarain tuh menurutku BRV ya, Kak. Dia paling fun to drive lah dibanding dengan Veloz sama Expander. Nah, untuk
poin pengendaraan ini tuh aku kasih nilai BRV 9, Veloz 8, sama Expander 8. Jadi akhir 2021 sama awal 2022 Toyota, Mitsubishi sama BRV kan memang berlomba-lomba bikin mobil keluarga yang selain dia nyaman juga teknologinya ini bagus ya. Sekarang kan kita masyarakat Indonesia tambah pinter, tambah cerdas lah ya untuk menggunakan teknologi-teknologi yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari lah ya. Nah, kalau dalam hal ini kan teknologi yang ada di mobil. Jadi kalau untuk Honda BRV dia menurutku terdepan untuk teknologi Honda Sensing. Jadi ini belum dipunyain dua kompetitornya Toyota sama Mitsubishi. Nah ini tuh yang bikin menurutku spesial ya si BRV ini dengan Honda Sensingnya, karena dengan adanya Honda Sensing ini tuh mobil ada kamera sensor depan ya yang bisa mengantisipasi berbagai keadaan saat sedang berkendara. Lalu ada yang namanya Adaptive Cruise Control, jadi dia itu kayak robot lah ya, bisa maju sendiri, bisa cepat sendiri, semi robot gitulah ya, bisa ngerem pelan sendiri di situasi yang ada di jalan. Jadi kalau kita ngaktifin Adaptive Cruise Control ini tuh istilahnya aku merasa lebih aman lah ya, lebih aman. Jadi kalau ada mobil yang ngerem mendadak, aku mungkin waktu saat itu kurang fokus, jadi si BRV ini dengan teknologi Honda Sensing dan Adaptive Cruise Control ini membantu untuk ngerem ya, ikut ngerem lah ya, dia menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada collision mitigation brake system, ini tuh mobil bakalan ngerem waktu ada objek di depan yang terlalu dekat, otomatis ya. Aku udah pernah praktek ini, jadi waktu hujan deras ada mobil di depanku itu ngerem mendadak, otomatis si BRV bakalan ikutan ngerem ya, meskipun aku saat itu ngegas. Jadi memang didesain untuk langsung ngerem dan posisi persneling di posisi normal. Lalu ada lead car departure notification system, jadi ini tuh bunyi atau reminder ya saat ada mobil di depan yang udah melaju saat berhenti di lampu merah. Jadi ini termasuk fitur yang menambah untuk dari segi keamanan ya. Lalu di BRV juga punya road departure mitigation, jadi ini bunyi khusus saat mobil kita terdeteksi di luar jalur marka jalan, jadi biar kita back to jalur ya, kembali ke jalannya kita. Lalu ada lane keeping assist system yang setirnya ini bakalan bergerak sendiri menyesuaikan jalur yang seharusnya. Jadi kalau kalian mungkin ngantuk agak setirnya ke kiri, setirnya bakalan kembali ke lurus lah ya. Dan teknologi Honda Sensing ini yang ada auto high beam, yaitu lampu jauh yang bisa berubah menjadi lampu normal dengan sendiri apabila ada objek lain di depannya, biar nggak silau lah ya. Nah sehingga bisa meminimalisir kecelakaan. Jadi kalau untuk teknologi Honda BRV with Honda Sensing ini aku kasih nilai 9, Veloz untuk safety sense-nya 8, dan Expander dengan cruise control-nya 8. Jadi kalau di perjalanan ini kan kadang kita pusing ya, mual atau pengen muntah atau mabuk kendaraan, anak-anakku atau aku biasa olesin atau hirup oil dari yang living. Contohnya sekarang aku pakai Eucalyptus globulus. Ini tuh harumnya segar dan hangat ya, jadi kalian bisa diffuse di mobil atau kalian bisa langsung oles kayak gini juga bisa, nyaman di perut, bisa kalian hirup biar nggak pusing ya. Kalau di kendaraan kan kadang kita perutnya nggak nyaman atau kita pengen muntah atau pusing. Nah, aku biasa pakai oil dari yang living, produknya banyak sih ya, aku biasa pakai ini setiap hari di keluargaku dan termasuk produk yang bebas kimia, jadi aman ya. Jadi buat kalian yang lebih prefer suka kenyamanan, kalian bisa pilih Mitsubishi Expander. Buat kalian yang lebih suka kepraktisan ya, kalian bisa pilih Toyota Veloz. Nah kalau kalian sama kayak aku yang suka driver oriented, jadi selain penumpangnya nyaman, drivernya juga nyaman, kalian bisa pilih Honda BRV ini.
Demikian ya review singkatku sekaligus komparasi antara Honda BR-V dengan Veloz dan Xpander. Dan kenapa sih akhirnya aku pilih Honda BR-V ini ya. Thank you for watching ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel YouTube Febri Baskara. Bye bye.